Ya, ini beberapa pertimbangan kontrol sosial dan kontrol kemasyarakatan, juga kontrol etika disiplin PNS yang saya sampaikan kepada Bapak Sunarto sebagai bahan pertimbangan tentang otonomi dependensi atau keputusan tindakan sehingga seseorang itu melakukan suatu perbuatan. Jadi ini tidak membenarkan atau menyalahkan, hanya kita mengajak bicara kepada Bapak sekiranya berkenan bahwa saya melihat adanya ketentuan-ketentuan yang dilanggar ya. Ada indikasi, saya mengatakan indikasi atau sebuah peristiwa presisi yang menuju kepada suatu pembunuhan karakter bersama-sama yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Jadi saya berhadapan dengan instansi Dinas Pendidikan Tambak Romo dan Dinas Pendidikan Pati. Tidak berhadapan dengan orangnya, kebetulan orangnya adalah Saudara Sunarto. Jadi kepada yang terhormat Bapak Sunarto, Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo, dalam kaitan ini hubungannya dengan permintaan gugat cerai anak buah Anda, nama adalah Indah Wahyu Widiawati. Dalam hal ini perkenalkan saya benar-benar memohon kepada para bapak-bapak ini secara utuh, komprehensif, untuk memberi sedikit pemahaman atau memberi pernapasan sedikit sehingga kita bisa sama-sama bernapas lega atau inhaler dan inherent secara kontradiksi hukum atau bantuan hukum donor, katakanlah itu pro bono, atas kejadian serangkaian tindakan yang dilakukan oknum guru SD yang dalam naungan Anda atas nama Iwiwi tadi, yang intinya apa yang dilakukan mereka itu menyalahi ketentuan hukum, etika, peraturan, dan sungguh itu tidak bermartabat sebagai ASN. Jadi tidak patut ya, tidak pantas, di luar kepantasan dilakukan oleh PNS. Kalau kita sebutkan itu suatu bentuk asusila atau perselingkuhan, tentu pembuktiannya overspell, sulit, karena lihai, ahli bersilat lidah, ahli dalam melarikan diri, ahli dalam memanajemen suatu kejahatan, dan mengingkari asas keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan atau merata. Ini ada pelanggaran perundang-undangan, baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila. Maka dalam pengalaman pemikiran saya itu menghadapi masalah kan harus mengalami masa verstehen, mengalami perenungan yang mendalam dalam rangka untuk pengalaman kepemimpinan saya. Bila menghadapi suatu permasalahan itu bagaimana seorang akademisi menghadapi permasalahan itu demi masalah. Pertama, ada keadaan yang gawat darurat yang saya sampaikan, super gawat, tentang pelanggaran kemanusiaan, tentang kejahatan ras, tentang kejahatan di mana anak dan istri saya diculik oleh gerombolan yang satu diantara ada oknum polisi, dan tindakannya tindakan kepolisian. Seolah terjadi suatu kejadian teror dan sebagainya. Dan itu saya serba repot. Saya hadapi dengan permasalahan hukum, pelanggarnya adalah penegak hukum, oknum penegak hukum. Saya laporkan polisi, pelaku kejahatannya polisi, yang nerima laporan nanti polisi, yang merasa polisi. Wah, bingung Pak. Maka permasalahan yang krusial seperti itu tidak hanya kita lihat saja, kita prihatin, betul-betul sangat prihatin.
Apalagi seorang warga negara biasa seperti saya ini sangat bingung, Pak, dalam bernegara. Orang diam salah, kita ubah juga salah, mempersalahkan salah, mempersoalkan perubahan bagaimana memerlukan bantuan, itu yang bantu siapa. Maka dimensi ini akan mengukur kualitas seseorang. Jadi kejadian-kejadian, problem-problem ini akan mengukur kualitas seseorang sejauh mana orang ini menghadapi permasalahan demi permasalahan dalam rangka penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan sistem. Jadi dalam derajat seukur integritas saya di dalam melaksanakan kebijakan keluarga, kebijaksanaan di dalam pengaturan keluarga, memanajemen anak, istri, orang tua, itu serba bingung. Ya intinya saya bingung. Tapi dalam kebingungan itu saya dodok kok masih bingung, saya ngeledak, saya tidur-tiduran sama pegang batuk, Pak. Sehingga kita melaksanakan langkah-langkah yang bijaksana, mengambil jalan tengah itu bagaimana dari permasalahan. Sepanjang belum kita diganti peran serta kita oleh orang lain dan tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, peri keadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinyatakan berlaku. Maka dalam hal ini saya sengaja untuk melakukan pendekatan ya. Kita melakukan duduk, merenung, menantikan, tetapi tidak juga yang dinantikan atau ditunggu-tunggu ini segera datang. Saya melakukan pendekatan dalam memberikan klasifikasi, diversifikasi dan alternatif. Pertama saya katakan destruktif, saya pakai pendekatan destruktif ya nggak mampu. Lalu yang kedua tentunya saya sempat sisoid atau ambivalensia, skizofrenia, depresia dan sebagainya. Tapi tidak guna itu. Waktu berlalu saya merasa itu sia-sia. Dan itu membuat saya makin pusing. Lalu yang ketiga saya membuat ignosito, pembicaraan di dalam hati. Saya rasa-rasakan, ini tak rasa-rasake kok arahnya ke sini. Dan itu yang membuat pemicu pemikiran saya itu mengalir. Karena seorang filosof di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu ada teorema baru. Menerima pendulum-pendulum atau benturan-benturan itu akan terjadi penjalan atau pejalan. Memejal dia, memental. Sepanjang hal itu masih terukur. Jadi saya melakukan pendekatan, klasifikasi masalah. Pendekatan-pendekatan masalah itu kita konstruksi di dalam berbagi atau pembagian job deskripsi urusan pemerintahan, kemasyarakatan, memperhatikan unsur-unsur dan dampak negatif maupun positifnya akibat dari benturan kepentingan yang kita hadapi di lapangan. Sedangkan urusan yang erat kaitannya dengan potensi konflik di dalam diri saya dan lingkungan saya, kita akan komunikasikan dan koordinasikan dengan kepolisian yang menjadi kewenangannya. Jadi saya juga tidak mau, Pak, berjalan sendiri. Saya juga melapor ke kepolisian, meminta keterangan dan petunjuk dari kepolisian. Iki piye, Pak, kudune, Pak. Apakah saya mengadu atau melapor? Sudah, maka urusan apa, kaitan apa yang erat dengan pemerintahan dan perundang-undangan hukum menjadi kewenangan atasan, dalam hal ini pejabat yang kawogan, yang tahu ukuran kemampuan saya dan akutabilitas apa yang saya sampaikan, dan urusan-urusan pemerintahan lainnya yang berdampak pada efek kemasyarakatan yang luas. Maka dalam pertimbangan, menimbang, mengingat itu saya
melakukan sebuah pendekatan efisiensi. Ya efisien saja, jalan-jalan pendek, jalan-jalan penyelamatan yang cepat untuk penanganan yang bisa dipastikan, yaitu bagaimana menyelamatkan jiwa, Pak. Menyelamatkan apa yang kita makan, menyelamatkan keseharian itu, sehingga dipastikan akan berdaya guna, berhasil guna, ya, sehingga kita dalam bahasa makanan itu mendapatkan asupan gizi dan makan yang dijadikan akurasi. Maka dari itu saya juga mengkondisikan situasi lingkungan saya dan saya untuk kita sampaikan langsung ke kepemimpinan pusat. Karena sudah tidak mungkin kita terobos dari pagar-pagar di sekitar kita, karena pagar kita itu sudah makan tanaman semua. Dan kambing-kambing kita sudah melompat ke kebun orang lain, melompat pagar, surah kena dipenggak, Pak. Maka dari keadaan seperti itu saya hanya melihat dari jauh. Mikirnya gimana begitu. Saya akan melakukan pendekatan pembagian kewenangan. Kalau di sana ada makhluk-makhluk yang bisa saya kerahkan, saya kerahkan. Karena suatu bagian dari urusan yang bukan urusan saya itu tidak bisa saya memaksakan kewenangan atau urusan saya ke tubuh orang lain atau kepada kepemimpinan orang lain dalam penanganan yang bisa dipastikan. Ya, artinya kepastian hukum, kepastian manajemen, kepastian kebijakan nggak ada, namanya kebijakan nggak ada yang pasti. Akan berputar dan berdaya guna, berhasil guna, dan makan pikiran atau untuk mendapatkan akurasi. Itu saya juga akan waktu itu ya sudah mengkoordinasikan, menyampaikan untuk keserasian sebuah hubungan antara pusat dan daerah agar terjadi interdimensi, interdependensi dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Ya, saya terima kasih atas tanggapan-tanggapan di sekolahan yang sangat bagus, ya, di mana saya sampai di pintu diusir. Saya tidak boleh menemui kepala sekolah, saya tidak bisa bicara dengan kepala dinas, koordinator. Luar biasa tanggapan SD 03 Tambak Romo dan Dinas Tambak Romo, Dinas Kabupaten Pati itu kalau mendengar omongan saya tidur, tidak mau mendengarkan. Apalagi kok memberi pernyataan atau melakukan klarifikasi. Itu salam kepada Bapak Kepala-Kepala Sekolah, kepada koordinator GTK, PGTK itu Pak Samsuri Kasdan, Ibu Utami dan HR Amati. Tidak mau memperhatikan kemanfaatan dari pembicaraan saya. Maka saya sudah kirim itu surat, itu kirim ya setumpuk-tumpuk, Pak. Maka dalam melakukan langkah-langkah itu saya sudah terukur, teruji di dalam organisasi, verifikasi dulu, kita cek, recheck, terlebih dahulu satu persatu sebelum mengadakan langkah-langkah atau pembagian job description atau melakukan perintah-perintah atau pengakuan atas pembagian urusan-urusan yang akan kita tangani. Apakah masalah demi masalah itu menjadi kewenangan pusat atau menjadi kewenangan daerah atau kewenangan pribadi. Ini mereka saling lempar. Sampai sekarang belum ada titik temu, Pak. Karena di situ butuh mobilitas yang tinggi untuk kepentingan politis tertentu. Jadi ada di unsur-unsur instansi dan individu itu dan organisasi itu sudah kacau, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menyampaikan sosialisasi dan peran serta pemahaman keikutsertaan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan suatu urusan bersama tanpa ada benturan. Maka melalui beberapa kebijakan dan kewenangan yang disampaikan kepada saya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, saya memilih menunggu, Pak. Karena saya belum diberi kewenangan. Kalau saya diakui kewenangan saya sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai perwakilan masyarakat, sebagai suami atau sebagai pasangan dan sebagainya, dan dihargai sebagai penyelenggara negara, ya tentu
lain cara berpikirnya. Mungkin arogansi itu muncul karena di situ ada dewan, ada polisi, ada unsur-unsur kesulitan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi yang di situ sangat ingin sebuah informasi, dan informasi itu bias atau kabur dan tidak ada apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Makanya dari itu agar di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ini hanya pendapat saya. Ya marilah kita bekerja bersama-sama supaya tupoksi, supaya peran-peran kita sendiri secara baik. Misalkan tentang pembatasan apa, penetapan apa, memberita acarakan apa, keputusan membuat tanda tangan rekomendasi apa, itu semestinya sebelum itu direnungkan dulu Pak, mengingat, menimbang, meneliti, menyelidiki, mendengarkan, melihat kalau justru datang di lokasi. Keadaan seseorang yang mau diterangkan, yang mau dieksekusi seperti apa, ibarat beli sapi ya datang ke kandang sapi atau ke pasar sapi. Sapinya gemuk apa kurus, ada potensi atau tidak, kok langsung disembelih itu. Kalau sapinya kurus bagaimana, kan cuma gembrobios dan berkeringat saja tidak ada hasilnya. Maka sebagai penyelenggaraan negara dalam hal ini adalah kepala-kepala koordinator, kepala dinas, kepala sekolah itu, misalkan ada pembatasan penetapan untuk melakukan proses penuntutan atau penyelenggaraan pemerintahan atau permintaan rekomendasi tertentu, mestinya ada waskat jabatan yang dihargai. Yo ngajeni awake dhewe lah. Sehingga sistem pemerintahan ini tidak berjalan semau gue. Ada undang-undangnya Pak, artinya bahwa urusan pemerintahan ya urusan pemerintah. Dan mutlak menjadi kewenangan pemerintah, dan satu dari bagian pemerintahan adalah Anda-Anda ini yang punya jabatan. Karena di dalam demokrasi Pancasila dan sistem pemerintahan itu sendiri, pemerintah di daerah menyelenggarakan urusan di daerah, pemerintahan pusat ya menyelenggarakan pemerintahan pusat. Kalau sudah menyatu ya pusat dan daerah ini berkomunikasi dan saling membantu, terkecuali urusan-urusan pemerintahan itu yang oleh undang-undang ditentukan lain atau menjadi diskursus baru yang menjadi urusan pemerintahan itu dialihkan ke seseorang. Ya itulah yang namanya kewenangan. Dan itulah politik. Ya di situ ada unsur-unsur pembidangan yang mutlak menjadi kewenangan bapak-bapak itu, dan urusan bidang-bidang lain yaitu bagian sistem manajemen yang menjadi kewenangan dalam sistem pemerintahan. Maka itu di situ ada siklusnya. Pertama adalah sebagai pejabat pemerintahan, mestinya bapak-bapak ini, bapak kepala sekolah, bapak koordinator, ini mempelajari akar permasalahannya apa. Ditarik benang merahnya itu arahnya kemana. Yang salah siapa dipertimbangkan. Tidak hanya mendengar aduan sepihak, tahu tanda tangan ya hancur negara ini. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, suap, gratifikasi. Ini dipelajari dulu Pak. Yang kedua adalah pendataan, didata dulu benar enggak, karena ini perdata, administrasi birokrasi. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan juga harus terbuka, transparan, terus bertanggung jawab. Yang keempat, setelah terjadi suatu eksekusi atau pelaksanaan, ada evaluasinya. Ya, kalau evaluasi ya kita diundang. Dan laporan-laporan kami ini adalah suatu bentuk evaluasi, suatu kontrol sosial, suatu kritik, suatu saran, masukan agar demi perbaikan pelayanan di Dinas Pendidikan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, khususnya di SD 03. Masa saya harus membantai setiap ada kepala sekolah baru? Mulai Pak Bu Supawatin saya disikang-sikang Pak. Ya terus diganti Dahlan Istanto, Sunarto. Malah paling bajingan lagi Sudarmadi. Ora toto blas. Tidak normatif, saya datang kita bicara baik-baik, maunya itu bisa didengarkan, nggak mau dengarkan saya itu kayak wong mes diuncali rokok saler terus diusir. Sepeda motor saya dipancal-pancal.
Loh ini uteknya itu gimana? Kepala dinas, kepala sekolah kok tidak punya nalar, berpikir kritis, tidak punya adab, tidak normatif, tidak terbuka yang seharusnya ini saya laporkan ke polisi. Tapi karena saya menghormati sistem, saya kan diam. Ini ada bentuk pengaduan. Ini si Sudarmadi ini yang mencela mengatakan nggak tahu apa-apa, ini kok melu-melu. Padahal dia tidak ikut mendelegasikan wewenang. Biar bilang tidak tahu ya tidak tahu, kan selesai. Ini urusannya adalah urusan Sunarto, gitu, urusan dan lain sebagainya. Dia udah manajemen lain. Manajemen lain tidak tahu ya tidak tahu, itu aja cukup. Di situ tidak ada nama dia. Maka yang saya bahas ini kita melakukan somasi terbatas, somasi tertutup dalam kriteria hierarkis manajemen pemerintahan di tingkat paling bawah, grassroots. Dan penetapannya itu tentu ada ukurannya yang kita hormati sebagai putusan tindakan penilaian seorang pegawai negeri dari sudut integritas manajerial. Itu ya yang menjadi pandangan saya.